Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau ini adalah seorang yang punya peran yang tentunya sangat amanah. Beliau seorang profesional dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi sebagai kepala cabang khususnya di Kota Medan. Mari kita sambut Kang Fikri Al-Haq. Visi hidup. Tadi visinya adalah bahagia dunia akhirat, membangun misi hidup. Tadi dari 3 besar tadi, bahwa ya 3 itu saja misi hidup kita. Kalau mau bahagia dunia akhirat, secara otomatis kan gitu ya. Lalu diturunkanlah menjadi target-target. Jadi visi pakai sweaternya ini Amanah Negeri Foundation gitu ya. Jadi sistem strategic, human capital management, leadership, dan corporate culture. Jadi Kang Fikri tadi udah cerita tentang aktivitas hari ini, profesi hari ini. Saya ingin coba mendengar cerita Akang dari masa lalu. Saya akan share screen di sini. Saya punya kotak ajaib. Selamat datang di Aerohaila Channel. Di segmen ini saya ingin mengupas cerita dari masa lalunya Akang Fikri ya. Masa lalunya. Sudah siap, Kang? Ya, siap. Ya, di sini saya punya 5 kotak. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Di mana masing-masing kotak ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang akan kita tanyakan tentang masa lalunya Akang. Tenang, bukan masa lalu yang aneh-aneh, tetapi masa lalu yang akhirnya mengantarkan Akang di profesi hari ini. Boleh dipilih, Kang? 2 aja dulu. Nah, nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan nomor 5. Kita buka ya pertanyaan nomor 1. Trigger dari masa lalu menjadi seperti saat ini, Kang. Ada trigger apa, Kang, di masa lalu yang membuat Akang memilih profesi ini? Trigger masa lalu ya. Ya. Pertama, saya kenapa berprofesi saat ini di JNE ya. Ya, kalau bicara logistiknya saya kira tidak pernah terbayangkan dari masa lalu. Ya, karena saya juga tidak berpendidikan di sana. Tapi kalau bicara sistem manajemen transportasi memang saya pernah belajar. Waktu di IPB, saya juga di teknik pertanian, memang lebih kepada transportasi pertanian. Tapi kalau bicara
konteks pekerjaannya sebagai seorang leader lah ya, manager, leader, kemudian yang membangun bisnis gitu ya. Tentu triggernya adalah memang saya dulu adalah dari mulai SMP, SMA, dilanjutkan kuliah, itu memang senang berorganisasi gitu ya. Saya dari mulai SMA itu saya berorganisasi. Jadi SMA itu adalah sebenarnya apa ya, titik balik lah hidup saya. Dulu saya seorang pemalu, ya kalau mau ke depan aja udah malu ya, public speakingnya nggak punya sama sekali, gitu ya. Tapi kemudian SMA saya berubah ya karena lingkungan. Waktu itu saya mulai masuk organisasi. Dari situ saya menemukan memang satu passion, satu hobi ya. Memang saya senang berorganisasi, saya senang memimpin, dan ternyata memang saya adalah orang koleris ya, koleris kuat, yang memang secara leadership juga memang pengennya memang memimpin gitu ya. Lalu ya kuliah saya juga organisasi, saya di beberapa organisasi ketua gitu ya, di himpunan profesi mahasiswa juga saya ketua, bahkan secara nasional saya menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia. Saya juga di Dewan Mahasiswa, saya juga jadi ketua gitu ya, dan saya juga masuk Rohis di IPB waktu itu, dan disitulah saya mulai masuk lingkungan yang memang ini ya, lingkungan dakwah gitu ya. Nah, saya juga masuk berbagai organisasi waktu itu, waktu organisasi profesi, PES mahasiswa segala macam. Jadi dan itu dilanjutkan ternyata ketika saya S2 pun saya juga jadi ketua forum pasca sarjana mahasiswa. Gitu ya. Sampai sekarang pun saya di S3 itu saya dipercaya menjadi ketua umum ya, forum silaturahmi ekonomi Islam ya, studi ekonomi Islam di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi memang trigger itulah yang membuat saya akhirnya memang akhirnya bisa menjalani profesi hari ini sebagai pemimpin bisnis ya di JNE, karena memang ada trigger organisasi. Nah kemudian memang karena dari awal ya saya adalah anak dari seorang guru ya, saya juga tahu THI juga orang tuanya guru gitu ya, sehingga memang ya tadi bakat-bakat guru itu juga masih ada ya. Bahkan orang tua saya dulu memang mendidik saya dan meminta saya jadi guru, jadi dosen. Makanya dulu saya di S1 S2 itu kenapa harus jadi dosen kata orang tua saya. Tapi akhirnya karena saya alhamdulillah sudah terlampau senang ya di JNE gitu ya, dan saya kira menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya di guru tapi jadi kerja jadi di perusahaan juga bermanfaat. Tapi tadi ya trigger passion saya jadi seorang pengajar itu juga nggak lepas. Akhirnya di JNE pun saya juga tetap ngajar gitu ya. Bahkan ketika memang hari ini barangkali saya tidak punya kesempatan lagi ngajar di perusahaan, maka saya buat tadi ya Amanah Negeri Foundation untuk kemudian bisa mengaktualisasikan diri untuk developing community ya. Termasuk di JNE juga kita membangun satu komunitas memang para trainer ya untuk kemudian bisa menjadi konsultan. Makanya kita bangun yang namanya JNE Medan Management Consulting. Jadi itulah triggernya TAI. Jadi satu memang saya organisatoris, aktivis gitu ya, sehingga ini jadi trigger saya untuk memimpin bisnis. Jadi kalau masuk sebuah organisasi ya saya tidak mau jadi ya tidak hanya mau jadi seorang staff gitu ya. Tapi juga saya harus memimpin. Itu menjadi trigger dari itu. Yang kedua, saya memang triggernya ngajar. Orang tua saya pun memang saya pengen saya tuh jadi ngajar. Makanya walaupun saya tetap di perusahaan, saya juga beberapa ngisi kuliah umum gitu ya. Dan memang menjadi konsultan dan trainer di beberapa consulting. Seperti itu ya triggernya yang membuat saya berprofesi hari ini. Begitu. Ya Pak, saya selalu terpukau dengan cerita Bapak gitu ya, apa yang disampaikan tadi, karena memang itu panggilan jiwa gitu ya, passionnya Bapak untuk tadi berorganisasi sebagai seorang aktivis, kemudian untuk mengajar pun selain passion, ternyata itu adalah ridho dari orang tua ya Pak. Ya, betul. Ridho dari orang tua, dan akhirnya sekarang semuanya dijalankan peran-peran itu oleh Bapak dengan baik, dengan maksimal, bukan hanya untuk dunia, tetapi tadi kembali lagi sesuai visinya tadi. Ada visi misi. Ya, dunia dan akhirat ya Pak, insya Allah jadi amal jariah juga. Nah, kalau tadi pertanyaan nomor 1, sekarang selanjutnya pertanyaan nomor 5 kan tadi ya? Nomor 5.
Oke, pertanyaannya apa yang ingin disampaikan ke masa lalunya Akang nih? Duh, saya bilangnya kadang Akang, kadang Bapak nih, mohon maaf ya. Jadi agak formal dan agak santai. Apa yang ingin disampaikan ke masa lalunya Kang Fikri? Ini disampaikan ke masa lalu ya. Iya, betul. Jadi saya ada satu memang penyesalan Pak, ke masa lalu. Kalau boleh saya harus sampaikan gitu ya Iya. ke masa lalu saya. Banyak teman-teman saya yang hari ini mereka justru sudah mengglobal ya. Mereka sudah mendunia gitu ya. Sudah levelnya itu sudah bicaranya internasional. Jadi kalau saya harus menyampaikan satu ke masa lalu yang kalau saya harusnya ini yang saya tanamkan ke anak saya bilang jangan sampai nanti kamu seperti bapakmu gitu ya. Ada satu penyesalan. Dulu saya tuh paling malas kalau belajar bahasa Inggris deh. Oh iya. Jadi dulu saya paling malas kalau belajar bahasa Inggris. Bahkan dulu sempat sebenarnya saya kalau SMP itu sebenarnya saya nilai bahasa Inggrisnya nggak lulus itu seharusnya, tapi akhirnya mengulang. Akhirnya bisa masuk SMA. Jadi dulu pelajaran saya yang paling tidak sukai bahasa Inggris. Tapi saya menyesal ya, akhirnya betul-betul memang yang dibutuhkan sebenarnya adalah juga bahasa. Akhirnya ketika saya kuliah dulu, ya alhamdulillah juga saya diberikan kesempatan untuk sebentar mengambil namanya summer course gitu ya, selama beberapa waktu di Jepang. Ya, disitulah saya mulai terasa, oh ternyata dibutuhkan bahasa Inggris. Nah, ketika hari ini bahasa Inggris juga saya kurang, akhirnya tapi saya belajar lagi. Nah, alangkah seandainya kalau dulu saya belajar bahasa Inggris betul-betul seperti teman-teman yang lain, mungkin saya bisa masuk ke dunia global lebih cepat gitu ya Teh. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan ke masa lalu Teh. Satu penyesalan yang saya kira teman-teman mungkin adik-adik ya sekarang masih di SMP, SMA, bahkan kuliah. Apalagi sekarang kalau saya kira kalau sekarang semua sudah tersadarkan lah. Iya. Bahasa Inggris itu benar-benar penting. Nah, saya memang dulu tidak suka dengan bahasa Inggris. Barulah ketika lulus masuk ke dunia profesional baru saya belajar gitu ya. Tapi tidak terlambat sih. Tapi akhirnya saya kehilangan opportunity lah gitu ya. Ya, kehilangan opportunity. Ya mungkin teman-teman harusnya belajar di luar negeri seperti teman-teman yang lain ya saya tidak bisa ngambil S3 di luar negeri gitu ya. Ya memang mungkin juga karena saya harus bekerja ya saat ini ya. Bukan karena masalah bahasa Inggris saja, tapi saya kira banyak hal yang kita kehilangan opportunity gara-gara satu hal yang dulu saya sepelekan ya, bahasa Inggris. Gitulah yang ingin saya sampaikan ke masa lalu saya. Siap, Kang. Dan penyesalan itu justru akhirnya jadi trigger Akang untuk ke anak Akang ya, ada 2 anaknya. Ya, jangan sampai, makanya anak saya harus menguasai bahasa ya. Ya, saya juga harus memperkuat kemampuan bahasa Inggris lagi. Saya juga merasa belum maksimal bahasa Inggris saya masih B aja. Mungkin harus kita sama-sama belajar untuk mengupgrade kemampuan komunikasi kita khususnya di bahasa Inggris ya, Kang ya. Nah, Kang, Ya. kita udah cerita tentang hari ini, juga cerita dari masa lalunya Akang. Mungkin kita perlu melihat ke masa depan nih, Kang. Walaupun kita belum tahu masa depan akan bagaimana, masa depan nanti akan seperti apa. Kalau tadi Akang menyampaikan ke masa lalu, kalau sekarang, apa yang ingin Akang sampaikan ke masa depan kepada Fikri Alhaq ini? Gimana nih, Kang? Apa yang ingin Akang sampaikan? Ya, masa depan itu sesuai dengan arod ya. Arod kalau kita Muslim. Oh ya, tentu pendengar juga tidak semuanya Muslim ya. Jadi tadi saya bicara banyak Islam ya. Ya memang saya adalah Muslim, sehingga mohon izin kalau saya banyak bicara Muslim gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau bicara spiritual itu bukan hanya Islam ya. Tentu semua keyakinan juga kalau bicara spiritual bagaimana kita ini dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi dan visi misinya saya kira sama semuanya. Bahwa semuanya ingin bahagia dunia dan ya di akhirat itu masuk surga kan begitu ya. Jadi saya mohon izin gitu ya. Nah, balik lagi. Jadi kalau bicara masa depan, alhamdulillah TAE saya kalau sekarang saya bersama istri, bersama anak-anak, itu setiap tahun itu mengevaluasi yang namanya target THE. Tadi saya sampaikan
Seperti halnya perusahaan, kami, saya dan istri pun punya yang namanya visi, punya misi, dan punya target kami keluarga. Visi kami itu betul-betul kami tempel di rumah, ya, dan misi itu betul-betul kami tuliskan. Setiap tahun kami membuat target, ya walaupun sebenarnya sudah punya target jangka panjang, bahkan kami sudah punya target sampai usia 63. Kami memang punya target, mudah-mudahan saya bisa disampaikan umurnya sampai 63 tahun seperti Nabi Muhammad, dan saya dan istri sudah punya target yang sangat spesifik untuk menurunkan visi misi itu sampai usia 63 tahun. Nah, lalu kemudian kami evaluasi setiap tahunnya, ya apakah bagaimana target tahun ini berjalan, sudah selesai, yang belum selesai apa evaluasinya, dan bahkan tiap tahun bisa jadi target-target itu berubah sesuai dengan kondisi, tapi visi misinya sama ya. Jadi kalau ditanya apa masa depan saya dan istri, ya saya memang di target hidup saya akan tetap di perusahaan ini yang sedang saya jalani hari ini. Kalau masih memang diperlukan, kalau masih dibutuhkan, saya akan tetap di perusahaan ini, karena perusahaan ini adalah insya Allah tadi sesuai dengan visi misi hidup saya. Ya, perusahaan ini baik, kemudian juga perusahaan ini juga mampu merubah dalam banyak hal ya, merubah hidup saya, merubah pola pikir saya, termasuk juga tentu saja merubah perekonomian hidup kami. Perusahaan ini juga sudah banyak memberikan kesempatan saya belajar. Saya bisa diizinkan untuk kuliah lagi sampai S3, ya, walaupun ya diberikan waktu kesempatan gitu ya. Akhirnya saya setia dengan perusahaan ini, insya Allah sampai nanti saya pensiun. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja tetap saya sudah mengambil langkah hari ini bahwa saya bentuk sebuah yayasan, artinya dilembagakan secara formal. Artinya apa? Sampai kapanpun saya akan tetap mengajar, saya akan tetap meneliti, saya akan tetap beraktivitas. Ya, organisasi juga saya akan tetap jalani. Seperti yang saya hari ini organisasi saya berjalan. Ya, saya jadi sekjen di Asosiasi Manajemen Indonesia, saya juga sekjen di Asosiasi Perusahaan Ekspres Indonesia. Ya, dari sisi dakwah juga saya jadi ketua Pemuda Persatuan Islam di Kota Medan. Ya, dan beberapa organisasi dakwah yang lainnya. Jadi memang dan itu semuanya akan saya jalani sampai nanti tentu target sampai meninggal dunia. Jadi kalau bicara pekerjaan tetap di JNE, kalau bicara keluarga, saya dengan istri saya sudah punya target bagaimana punya anak berapa. Hari ini baru punya 2 anak. Nah, tentu kami sudah punya target sampai 3 anak. Ya, kemudian juga kalau dari sisi tadi ya pengabdian ibadah, saya akan terus berorganisasi ya, baik organisasi profesi di bidang manajemen, UMKM juga saya aktif ya. Saya beberapa jadi ketua di organisasi UMKM di Medan. Ya, ada 3 organisasi UMKM yang saya juga pengurus gitu ya. Itu bagian daripada pengabdian masyarakat. Nah, kemudian juga saya ingin melanjutkan sampai S3 dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai. Ini juga sesuai dengan target ibu saya dulu menitipkan kamu bagaimanapun harus menyelesaikan kuliah sampai setinggi-tingginya. Nah, jadi itu masa depan saya yang sudah saya create hari ini dan insya Allah akan saya jalani sampai nanti umur 63 tahun. Dan itu sudah jelas dalam visi misi saya, sudah jelas tahunnya kapan, sudah jelas. Begitulah masa depan yang ingin. Kenapa? Saya percaya bahwa memang Tuhan memang yang akan menjawab semuanya. Tapi gini, Tuhan punya rencana, manusia juga yang menentukan. Sama, itu adalah Quran surat Ar-Rod. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Tapi ingat, manusia memang boleh merencanakan, tapi Tuhan juga yang menentukan. Gitu. Jadi, tapi saya percaya, makanya saya punya masa depan yang sedikit hari ini, karena saya percaya kami yang menentukan jalan hidup ke depan, walaupun tetap saja Allah yang akan menentukan. Kalau memang Allah ternyata mengambil jalan lain, saya sudah biasa. Dulu saya ingin jadi dosen, ternyata kerja di JNE. Yang nggak apa-apa, yang penting visi dan misi tetap sama. Yang penting kita punya tujuan ke Jakarta, mau lewat manapun. Kalau ternyata jalan tolnya tutup, kalau ternyata pesawatnya nggak terbang, ya saya harus lewat kapal laut kan gitu ya, jadi nggak masalah. Begitu masa depan yang ingin saya capai ke depan.
Masya Allah Pak, saya tuh jadi apa ya, nggak bisa berkata-kata selain mengaminkan dan Nah, ini kan mendoakan. karena talk show aja. Ya, Sebenarnya itulah Allah masih menutup aib-aib kita semuanya kan gitu ya. Makanya ya alhamdulillah mudah-mudahan menginspirasi lah. ya sangat-sangat menginspirasi dan untuk saya pribadi, saya jadi merenung. Harapan saya tahun ini sedang menyusun target, tapi 1 tahun nggak cukup, Bapak sampai Oh 63 ya, sudah tahun, selesai. Gimana spesifik dan magisternya? detail. Nah, Magister sudah selesai ya? magister sudah Pak, sudah Oh selesai. udah kan kemarin ya? Sudah, dari Oh iya, sekarang 2014 mau sudah. S3 lagi kapan? Kayaknya saya perlu merapihkan tujuan hidup saya lagi, Pak. Ya, nikah dulu lah, nikah dulu. Ya, insya Allah ini bantu doanya ya, Pak ya. Iya, Semoga karena memang doa dari Bapak mudah diijabah karena orang soleh mah mudah diijabahnya sama Allah ya, Pak. oh amin ya. Orang tua lah yang penting doa itu, bukan siapa-siapa. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan sudah S2. Nah, nanti untuk S3, tapi sebelumnya ya mungkin menikah lah. Karena memang itu akan memperlancar segala rezeki dan visi misi kita. Amin, hatur nuhun. Ya, Hatur nuhun sudah didoakan oleh Akang yang insya Allah soleh ini dengan ya. segala tujuan hidup di masa yang akan datang dan itu jelas menginspirasi saya. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga bisa terinspirasi dari ceritanya Akang Fikri. Kalau tadi Akang menyampaikan ke diri Akang sebagai Fikri Al-Haq. Nah, sekarang mungkin boleh Kang, boleh apa yang ingin Akang sampaikan ke orang-orang yang menonton video ini dengan segala yang sudah diceritakan tadi, baik itu di profesional sebagai kepala cabang, kemudian sebagai aktivis di masyarakat gitu ya Kang. Apa yang ingin Akang sampaikan untuk orang yang menonton video ini? Iya, saya kira pertama setiap orang kan punya minat, bakat ya dan masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kekurangan. Saya juga punya kelebihan, tapi saya juga banyak kekurangan. Ya artinya apa? Allah sudah menciptakan ya laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Makanya teori yang sekarang ada Stephen, teori assessment, teori bakat, itu semua sebenarnya adalah karena sunatullah. Jadi setiap orang punya kelebihan kekurangan, punya passion, yang tentu setiap orang punya berhasil untuk mencapai visi dan misi dan target-targetnya masing-masing. Ya, memang perlu mencari inspirasi bagi orang lain yang mungkin saya juga selalu terus mencari inspirasi pada teman-teman yang sudah mungkin lebih berhasil mencapai visi dan misinya. Tapi yakinlah setiap orang punya visi dan misi berbeda. Punya visi dan misi yang sama, tapi punya target dan kompetensi yang berbeda. Jadi, tapi yang penting visi dan misi itu sama. Kalau teman-teman adalah muslim, visinya sudah dijelaskan. Bahwa manusia adalah khalifah di bumi, bahwa manusia diciptakan dengan jin itu hanya untuk ibadah, sehingga visi misi kita ada jelas, semuanya sama. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia dunia itu adalah apa? Bahagia dunia itu adalah kita punya harta, kita kejar harta, kita kejar jabatan, kita kejar semua. Tapi semua itu adalah untuk manfaat. Itulah kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan itu ada 3, kebahagiaan fisik, kebahagiaan emosi, dan kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kejarlah harta, kejarlah kekayaan, kejarlah jabatan, kejarlah ilmu semua. Kesehatan penting, semua untuk manfaat. Nah, maka kalau bahagia di akhirat jelas parameternya, yaitu adalah masuk surga. Surganya ada 7 tingkatan, terserah mau yang mana, kan begitu. Lalu yang penting itu visinya jelas. Jadi kalau kita hidup tanpa visi, kita akan hidup tentu saja akan tidak akan sampai. Ya, misinya juga sama, hanya 3 lah misi hidup manusia itu kalau muslim ya. Dan saya kira yang lain juga percaya sama. Bahwa pertama bagaimana kita punya sedekah yang banyak-banyak yang jadi jariah, berarti harus punya harta. Nah, semua orang tidak ditakdirkan punya harta banyak, tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk punya ilmu yang bermanfaat. Hari ini THI juga punya YouTube, ini juga ilmu yang bermanfaat luar biasa. Nah, ini menjadi ilmu yang jadi jariah. Yang ketiga adalah jelas misinya. Doa anak-anak yang soleh. Berarti apa? Berarti kita harus punya anak. Berarti kita harus mendidik anak dan sebagainya. Nah, jadi cuma 3 visi misi itu. Nah, kalau targetnya sesuaikan dengan kelebihan, kekurangan masing-masing.
Sekarang banyak teknologinya, banyak aplikasinya untuk mengasesmen minat dan bakat. Lalu yang penting, kata Jack Ma jelas, ya, bahwa kalau kamu berhasil, masuklah ke satu perusahaan, terserah mau jadi karyawan pun boleh, mau jadi pengusaha pun boleh, mau jadi guru boleh, mau jadi freelancer boleh, jadi apapun boleh. Ya, semuanya punya hak yang sama, tapi yang jelas masuklah ke dalam sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakat dan passion kita. Sehingga apa? Kita enjoy. Ya, jadi sekali lagi, mau jadi karyawan boleh, mau jadi pengusaha boleh, jadi pengusaha boleh. Ya, walaupun memang Nabi itu jadi pedagang, jadi pengusaha, nggak apa-apa. Pedagang, pengusaha kalau nggak ada karyawan kan nggak jalan juga. Jadi karyawan nggak apa-apa. Ya, tapi ingat pesannya Umar bin Khattab, hai para pekerja, hai para karyawan, sisihkan sepertiga gajimu untuk beli tanah, beli kambing. Artinya apa? Walaupun nanti teman-teman sekarang jadi karyawan, mulailah berinvestasi. Jadi saya kira itu pesannya, visi misi harusnya sama, tinggal targetnya dan strateginya itu harus sesuai dengan minat dan bakat. Seperti itu. Saya jadi tidak bisa berkata-kata lagi nih, Kang. Banyak banget ilmu yang saya dapatkan di pesan Akang barusan, bahwa kita ini hidup harus seimbang, dunia juga bekal nanti di akhirat. Apapun peran kita hari ini, apapun tugas yang diemban saat ini, lakukan yang terbaik gitu ya, Kang. Untuk tadi bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Kang Fikri, terima kasih banyak sudah hadir di Aku Hari ini. Ya, hatur nuhun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat Mohon maaf kalau ada bermanfaat kesalahan. dan sangat Ya, inspiratif. ya. Akang mungkin nanti sedikit ucapan terima kasihnya saya kirimkan ke kantor di cabang Aduh, Medan. ya. Insya Allah Aduh, makasih, makasih. sedikit ucapan terima kasih sudah berbagi dan hadir di Aku Hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan ini jadi manfaat untuk saya pribadi dan yang nanti menonton. Ini banyak banget pembelajaran yang insya Allah untuk bekal kita sebagai manusia, sebagai muslim, untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk di sekitar Amin, kita, amin. bahkan bekal kita nanti untuk di akhirat. Ya. Selalu Kang Ya. Fikri, Ya, mudah-mudahan sama-sama THE. aktivitas hari Sukses ini ya. di cabang Ya. Medan lancar. Salam untuk rekan-rekan di cabang. Amin. Salam untuk Ya. keluarga, anak dan istri. Mudah-mudahan di lain Ya. kesempatan kita bertemu Ya. lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.